Aman Bu, aman Bu. Aman Bu, aman Bu, aman Bu. Saudara, setelah sempat surut, banjir di kawasan permukiman Kebonpala kembali meninggi. Banjir masih merendam kawasan permukiman di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, saudara, yang kembali tinggi, di mana ketinggian air ini mencapai 150 cm. Proses evakuasi pun terkendala situasi permukiman padat, sehingga menyulitkan perahu karet. Kemarin hari sih udah sempat surut tadi malam. Cuman malamnya jam 9, jam 10-an dapat info lagi, siaga satu lagi dari WA Group. Dari siapa WA Group itu? Dari kelurahan. Oke. Siaga satu itu di area mana saja, Pak? Area Kebonpala doang sih. Kita dapat informasinya khusus wilayah Kebonpala doang. Ya jalur evakuasinya agak sulit karena kan di sini kan rumahnya saling berdekatan. Jadi akses jalannya itu udah ketutup. Paling satu-satunya jalan kita harus berenang, nyelam gitu. Polisi mengevakuasi seorang lansia yang sedang sakit dengan menggunakan perahu karet, saudara. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Banjir setinggi 1,5 meter ini, saudara, merendam permukiman warga di perumahan Sawangan Asri. Meski demikian, sejumlah warga memilih untuk tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan dari dampak banjir dan sebenarnya apa upaya modifikasi cuaca untuk meminimalisir curah hujan, kita masih bergabung dengan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Mas Yasir. Ini informasinya akhirnya sudah ada tanggap darurat begitu, dan BNPB pun sudah mau melakukan modifikasi cuaca begitu. Ya, benar. Jadi hasil dari rapat koordinasi tanggap darurat banjir Jabodetabek yang kita lakukan tadi pagi, ada 3 poin penting yang akan kita laksanakan secara paralel, secara dalam kontekstual hulu dan hilir. Untuk hilirnya dulu, kalau kita melihat hilirnya dulu, ini ada masyarakat yang terdampak, ada daerah yang terendam, maka prioritas utama adalah evakuasi dan penyelamatan warga. Tadi kami sudah diinformasikan ada beberapa kabupaten kota termasuk Kota Bekasi yang kekurangan perahu karet. Hari ini sudah kita geser, kita harapkan sore ini sudah sampai di Bekasi dan bisa mendukung optimalisasi evakuasi. Kemudian dari masyarakat yang kita angkut dulu dari rumahnya ini, ketika kita tempatkan sementara di shelter, di tempat pengungsian, tentu saja ini membutuhkan logistik permakanan dan non-permakanan. Karena ini juga bulan puasa, pasti masyarakat membutuhkan buka puasa, dan juga buat mereka nanti yang akan tinggal sementara di tempat evakuasi, tentu saja butuh sahur dan seterusnya. Dan ada kebutuhan matras, ada kebutuhan selimut, dan seterusnya. Ini yang kita lengkapi. Karena salah satu tempat evakuasi sementara itu adalah gudang logistik BNPB di Jati Asih yang mungkin visualnya beberapa kali terlihat yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini kita lengkapi supaya logistik makanan dan non-permakanan ini terpenuhi dengan baik. Ada 2 hal itu, evakuasi dan pemenuhan logistik warga terdampak. Untuk hulunya sendiri, untuk mengurangi intensitas pemicu bencananya, yaitu intensitas hujannya, per hari ini tadi pagi kita sudah mulai operasi modifikasi cuaca khusus di wilayah Jabodetabek dengan target sasaran di kawasan hulu, di kawasan puncak. Jadi karena
banjir di kawasan Jabodetabek pada saat ini dominannya adalah banjir kiriman, maka yang kita kejar terlebih dahulu adalah mengurangi intensitas hujan di kawasan puncak, di kawasan hulunya. Ini sudah berjalan, kita harapkan ini ada signifikansinya dalam satu hari ini. Kalaupun misalkan kurang signifikan, maka kita akan tambah lagi armada untuk besok supaya ini benar-benar bisa secara signifikan mengurangi intensitas hujan. Jadi 3 poin ini yang kita lakukan secara bersamaan. Pertama itu mengurangi intensitas pemicu Baik. banjirnya, kemudian di hilirnya evakuasi dan pemenuhan logistik warga. Jadi untuk modifikasi cuacanya sendiri akan dimulai besok ya, Pak? Konfirmasi lagi. Sudah berjalan hari ini. Sudah dimulai hari ini, gitu. Kalau kita lihat ini kan kenapa akhirnya modifikasi ini baru mulai hari ini? Karena sederhananya kalau seandainya sudah punya data dengan cuaca seperti apa, koordinasi dengan BMKG sudah dilakukan, harusnya begitu bisa dilakukan sebelum bencana ini terjadi. Ya, dalam konteks ini BNPB tidak bisa bergerak tanpa ada penetapan status tanggap darurat dari daerah. Jadi karena urusan bencana ini sebenarnya sudah disentralisasi menjadi kewenangan daerah, kita pemerintah pusat tidak bisa langsung intervensi kalau tidak ada penetapan status tanggap darurat dari daerah. Selama status ini tidak ditetapkan oleh pimpinan daerah, maka asumsinya pemerintah daerah bisa mengatasi kondisi kedaruratan yang berlangsung. Nah, dari tadi pagi hasil evaluasi kita dalam rakor yang kita laksanakan dipimpin oleh Menko PMK, dihadiri Kepala BNPB, BMKG, Basarnas, dan pimpinan daerah se-Jabodetabek, baru dikeluarkan surat permohonan untuk modifikasi cuaca oleh Kabupaten Bogor dan beberapa kabupaten lain. Ini menjadi dasar justifikasi kami dalam menggunakan anggaran dana siap pakai kita. Karena tentu saja dalam pemanfaatan anggaran kami juga harus transparan, akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku, Mas Yasir. Oke, jadi memang harus nunggu status tanggap darurat itu keluar dari daerah tersebut baru bisa dilakukan modifikasi. Mekanisme untuk pelaksanaan modifikasi cuaca sendiri untuk hari ini dan esok akan seperti apa? Ya, hari ini kita naik satu sorti dengan membawa 1 ton garam NaCl yang kita coba semai di daerah hulu kawasan puncak. Jadi prinsipnya sebenarnya modifikasi cuaca ini tidak menghilangkan hujan, Mas Yasir. Jadi awan-awan hujan yang ketika dia bertemu satu sama lain ini akan membentuk kumulatif yang menghasilkan intensitas hujan tinggi. Ini yang kita cegah. Jadi sebelum mereka bergerak, bersatu, menimbulkan awan yang tebal yang cukup pekat, kita jatuhkan dulu di tengah jalan, dalam tanda kutip di tengah jalan, sebelum mereka kemudian membentuk gumpalan awan yang lebih tebal. Jadi sebenarnya prinsipnya ini redistribusi intensitas hujan. Jadi ketika mereka bergerak ke arah hulu, kita jatuhkan dulu di beberapa tempat sehingga begitu mereka sampai di daerah hulu, intensitas hujannya sudah tidak terlalu tinggi, Mas Yasin. Baik, ini proses modifikasi cuaca tengah dilakukan. Harapannya ini bisa mengurangi intensitas hujan ya yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh Pak A, tidak hanya modifikasi tapi bagaimana proses untuk mengevakuasi para korban. Ini update-nya seperti apa? Mengingat ini juga di bulan suci Ramadan. Ya, dari koordinasi kita khususnya tentu saja dengan pemerintah Kota Bekasi ya yang paling signifikan, yang paling parah terdampak di sekitar kawasan Galaksi dan Pondok Gede Permai. Ini memang sudah berjalan dan kebutuhan alat perangkat untuk evakuasi ini khususnya perahu karet tadi pagi itu masih terkendala dengan minimnya jumlah perahu karet yang ada dengan mesin. Karena kalau perahu karet tanpa mesin itu masih ada beberapa, tapi untuk menjangkau daerah-daerah dengan ketinggian muka air lebih dari 3 meter, tentu saja perahu karet tanpa mesin ini tidak bisa digunakan karena mengandalkan didorong oleh personil yang ada di lapangan. Jadi kebutuhan perahu karet dengan mesin ini kemudian baru terpenuhi dengan turunnya dari personil Angkatan Udara, personil Marinir, dan juga BNPB sendiri menurunkan tambahan perahu sehingga bisa lebih menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya tidak bisa dijangkau oleh perahu karet tanpa mesin, Mas Yasir. Jadi kita harapkan dengan penambahan perahu karet dengan mesin ini
proses evakuasi warga yang saat ini masih bertahan di rumah makin bisa lebih cepat dan efisien dan optimal kita lakukan. Ini harapan kita bersama ya Pak. Ini evakuasi terus dilakukan dan juga pemenuhan kebutuhan para pengungsi juga semoga optimal sembari dilakukan modifikasi cuaca sehingga besok ini bisa surut begitu banjirnya. Terima kasih Kapusdatin dari BNPB Pak Abdul Muhari telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Pak Abdul. Terima kasih, terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi terkait dengan banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Salah satunya yaitu di wilayah Bekasi, saudara, di mana banjir masih merendam mal hingga rumah sakit di Bekasi. Lalu bagaimana penanganan banjir di wilayah Bekasi? Kami akan perbincangkan dengan Wakil Wali Kota Bekasi usai jeda di Kompas Petang.